Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabat Majlis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, ada kata yang patut dan pertama-tama kita ucapkan ketika syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang seringkali kita tidak sadar betapa banyak semua kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita hitung. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita umatnya yang di akhir zaman ini mudah-mudahan termasuk umat yang selalu dirindukan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dirahmati Allah, di pagi ini alhamdulillah guru kita sudah hadir dan Allah sembuhkan ya, dan mudah-mudahan Allah jaga, dan juga banyak saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit dan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, dan juga barangkali ada jamaah juga yang sedang kesulitan, Allah juga angkat kesulitannya, Allah beri jalan keluar yang terbaik. Sahabatku, insya Allah di pagi ini, sebagaimana biasa, saya mengingatkan usini wa iyyakum untuk mendawamkan satu amalan selain amalan yang biasa kita lakukan, ngaji di pagi hari bersama guru-guru kita, juga bersedekah di pagi hari yang insya Allah sedekah yang akan diaminkan oleh para malaikat. Allah, malaikat mengaminkan Allahumma, kemudian mendoakan kita Allahumma ati munfiqan khalafa ya. Allah, eh, malaikat berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak itu ganti yang banyak ya. Kemudian juga malaikat yang satu justru malah berdoa dengan kebalikannya. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang kikir untuk sebuah kebencana, sebuah apa namanya kehancuran itu, mudah-mudahan Allah eh, jauhkan dari kita dari satu musibah yang membuat kita mm, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, gimana Ustaz Dodi? Sehat walafiat Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh lebih nyaman. Jadi Alhamdulillah. rupanya beberapa hari jadwal makannya ngaco. Jadi caranya Allah menggugurkan dosa itu kan macam-macam ya. Jadi Amin, amin, amin. diridhoi aja, dinikmati aja. Karena kata Imam Ali Sya'rawi, beliau mutawali, eh, beliau bilang bahwa kalau mau cari kesempurnaan hidup, nggak akan pernah dapat. Tapi kita bisa menyempurnakan hidup kita dengan ridho terhadap ketentuan Allah. Ini sama dengan doa yang kemarin diajarkan oleh Tuan Guru nih, doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya itu eh, kesehatan, afiat, kemudian akhlak yang baik, dan yang terakhir itu eh, ridho bil qadar, ridho dengan Ya, qadar Allah. ridho dengan Itu Allah. luar Masya biasa. Allah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah kita akan mengangkat sebuah tema lanjutan saja tentang sholat-sholat sunnah, dan salah satunya yang sudah akan dibahas insya Allah tentang sholat istisqa ya. Dan mungkin Baik, akan berlanjut ke beberapa sholat lain, sholat tasbih juga mungkin barangkali ya. yang Masya akan Allah. dibahas oleh guru kita. Baik, tafadhol masykur Ustaz. Baik, syukran. Jazakumullahu khairan. Ustaz Khalis. Nata'allahu fi kulli hayatukum insyaAllah. Amin, amin Allah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalna rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd.
Bapak Ibu sahabat MKI dimanapun berada, tentu kebersyukuran atas semua apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita adalah bagian keniscayaan setiap orang-orang yang beriman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Baik, kita lanjutkan bahasan kita pagi ini. Kita lanjutkan tentang sholat yang keenam, yaitu sholat istisqa, sholat minta hujan. Meskipun tidak bisa kita lakukan saat ini, setidaknya satu saat nanti diperlukan ketika lama tidak turun hujan, ya, maka boleh kita lakukan sholat istisqa ini. Selain kita banyak beristighfar. Mari kita lihat dalilnya. Ada seorang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang musim kemarau yang panjang. Lalu beliau alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang. Lalu beliau alaihissalatu wassalam membuat kesepakatan dengan orang-orang untuk berkumpul pada suatu hari yang telah ditentukan. Maka Ibunda Aisyah radhiallahu anha menyatakan, maka Rasulullah SAW keluar ketika matahari mulai terlihat, jadi sekitar duha begitu. Lalu beliau duduk di mimbar, beliau alaihissalatu wassalam bertakbir dan memuji Allah Azza wa Jal, lalu bersabda, sesungguhnya kalian mengadu tentangku, ya, yakni tentang kegersangan negeri kalian dan hujan yang tidak kunjung turun. Padahal Allah Azza wa Jal telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya dan ia berjanji akan mengabulkan doa kalian. Ini sebuah kemestian. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam mengucapkan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Maliki Yaumiddin, ya. Kemudian la ilaha illallah yaf'alu ma yurid, Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwata wa balaghan ilahin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia melakukan apa saja yang dikehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau maha kaya, sementara kami membutuhkan Engkau. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Ya. Kemudian jadikan apa yang telah Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan sebagai bekal di hari yang telah ditetapkan. Pagi kemarin di wilayah sekitar Mustika Jaya, di perumahan Bekasi Timur Regency, sempat terjadi banjir yang cukup dalam, ya. Dan alhamdulillah begitu surut hujannya langsung berhenti. Dan ini cara Allah SWT untuk menghadirkan itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Kemudian beliau membalikkan punggungnya, membelakangi orang-orang dan membalikkan posisi selendangnya. Ketika itu beliau masih mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau menghadap ke orang-orang, lalu beliau turun dari mimbar dan sholat 2 rakaat. Lalu Allah mendatangkan awan yang disertai guru dan petir, maka turunlah hujan dengan izin Allah. Beliau tidak kembali menuju masjid sampai air bah mengalir di sekitarnya. Artinya genangan airnya sudah mulai naik. Maka ketika beliau melihat orang berdesakan mencari tempat berteduh, beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Lalu bersabda, aku bersaksi bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan aku adalah hamba dan Rasulnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa betapa sholat istisqa ini bisa dilakukan berjamaah ataupun sendirian. Atau yang kedua, ya, jenis-jenis istisqa ini, imam sholat Jumat bermohon kepada Allah SWT agar diturunkan hujan dalam khutbahnya. Biasanya di rakaat yang kedua, di khutbah yang kedua maksud saya, para ulama berijma bahwa hal ini disunahkan senantiasa diamalkan oleh kaum muslimin sejak dulu. Jadi disarankan para khatib sholat Jumat itu
di khutbah yang kedua, beliau mengucapkan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Yang ketiga adalah doa permintaan pribadi, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana Anas bin Malik menceritakan seorang lelaki masuk masjid pada hari Jumat, kemudian lewat pintu searah dengan Darul Qadha. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah dengan posisi berdiri. Maka lelaki tadi berkata, ya Rasulullah, harta-harta telah binasa dan jalan-jalan terputus, banyak orang kelaparan dan kehausan. Mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Maka Rasulullah SAW langsung uh, mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Maka Anas berkata, demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun awan tebal maupun tipis. Awan-awan juga tidak ada di tempat kami, di bukit, di rumah-rumah, atau satu bangunan pun. Maka Anas berkata, tapi tiba-tiba dari bukit tampaklah awan bagi perisai. Seketika itu juga langit membumbung, ketika tengah tinggi awan pun menyebar dan hujan pun turun. Maka Anas melanjutkan, demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Nah, jadi permintaan yang sifatnya pribadi boleh dilakukan. Ya. Dan tempatnya disunahkan di lapangan, ini diutamakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Ya, yang tadi saya katakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tanah lapang. Dan kemudian dalam hadis yang Abdullah bin Zaid al-Mazini dikatakan juga bahwa Rasulullah SAW keluar menuju lapangan, beliau minta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya lalu sholat 2 rakaat. Inilah yang kemudian membuat para sahabat kemudian memahami bahwa Rasulullah SAW menggunakan eh, kalau bahasa kita apa, sorban ya. Jadi eh, istilahnya kalau diletakkan gitu ya di pundak gitu ya, sorbannya, maka itu dibalikkan posisi selendangnya, lalu beliau sholat 2 rakaat. Gitu. Kemudian waktunya ini tidak punya waktu khusus, tapi terlarang dikerjakan di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Ya, yang 5, masih ingat ya? Ya, kuis nih pagi-pagi. 5 itu apa saja? Boleh open mic, boleh chat, silakan. 5 waktu terlarang sholat pada saat kapan? Biar kita paham. Kemarin-kemarin dapat data, sekarang ujiannya. Silakan. Mau open mic juga boleh. Pas matahari itu Ustadz yang di atas, persis di atas. Oke, 1 pas tengah-tengah. 4 lainnya. Yang lain boleh bantuin. Subuh. Setelah sholat subuh. Oke. Setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Oke. Kurang 2 lagi. Setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Matahari pas di tengah, zawal. 2 lagi. 2 lagi. Waduh. Matahari sedang naik. Matahari sedang naik. Dan 1 lagi. Menjelang Matahari maghrib. tenggelam. Oke. Pinter tuh. Yang nyambung pinter tuh. Ngambil kesempatan. Oke. Jadi 5 ya waktu sholat ya. Dan istisqa tidak dilakukan di waktu itu. Jadi diingat-ingat nih. Tidak boleh kita sholat yaitu matahari sedang terbit. Tunggu sampai dia selesai baru syuruk. Ya. Matahari terbenam. Ya. Matahari terbenam itu tunggu sampai dia betul-betul maghrib. Gitu. Artinya betul-betul matahari tidak boleh ada kurvanya yang tertahan di cakrawala. Dia harus betul-betul turun ke cakrawala. Kemudian setelah asar, setelah subuh, ya. Kemudian
maksudnya tidak ada badiah gitu ya. Kemudian zawal, tunggu sampai bergeser matahari, tergelincir matahari, istilah para ulama, tergelincir matahari, maka kemudian ada bayangan di satu benda yang persis di bawahnya, maka boleh kita melakukan sholatnya. Baik, maka dari hadis Aisyah radhiallahu anha disebutkan tadi bahwa wa khruju Rasulullah, ya, fakhruju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar Rasulullah SAW itu hina dikatakan ba'da haji haji bisyams. Jadi ketika mataharinya sudah tidak terhijab. Ya. Kemudian bagaimana tata caranya? Ya, tata caranya adalah Rasulullah SAW berjalan menuju tempat sholat dengan penuh ketundukan, tawadhu, ya, kerendahan hati, sampai tiba di tempat sholat. Lalu beliau berkhutbah. Tidak sebagaimana biasanya, melainkan beliau tidak henti-hentinya berdoa, merendah, bertakbir, melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana beliau melakukan sholat id. Ya. Dan tata caranya sama dengan sholat id dalam jumlah rakaat, tempat pelaksanaan, jumlah takbir, ya, jahar dalam bacaan, dan bolehnya khutbah setelah sholat istisqa. Ya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, diantaranya Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Hazm, dan Imam Syafi'i. Jadi mirip-mirip sama sholat id, ya, takbirnya 7 yang di awal, 5 yang di akhir. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala menyatakan bahwa tapi sholat istisqa ini berbeda dengan sholat id dalam hukum sholat istisqa-nya adalah sunnah, ya, sedangkan sholat id adalah fardu kifayah, sehingga ulama menguatkan, ya, tentang hukum sholat id adalah sholat yang sifatnya fardu ain, ya. Kemudian yang kedua, tata caranya, hadis dari Abdullah bin Zaid, Rasulullah SAW keluar menuju lapangan, beliau minta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya, lalu sholat 2 rakaat. Nah, zahir hadis ini menunjukkan bahwa sholat istisqa ini sebagaimana sholat sunnah biasa, tidak ada takbir tambahan. Ini pendapatnya Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Thawr, dan Ishaq bin Rawahid. Ya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi setelah menjelaskan 2 tata cara ini, beliau mengatakan bahwa mengerjakan yang mana saja dari 2 cara ini adalah boleh dan baik. Jadi tidak usah bertentangan masalah itu. Baik, sebelum saya masuk ke bab sholat tasbih, kira-kira ada koreksi, ada tambahan dari teman-teman, monggo silahkan. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz yang bisa tadi sendirian. Apakah Ya, khutbahnya atau gimana ya? Kalau sendirian mungkin dengan berdoa ya, khusus gitu ya. baik. Kalau sendiri dia cukup berdoa saja. Seperti tadi, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Yang lain silakan. Jadi artinya ketika paling rendah adalah dengan berdoa di waktu kapan saja yang disukai. Yang pertengahan adalah pada rukuk terakhir pada saat 5 waktu atau di setiap akhir sholat. Ya. Yang paling sempurna adalah dengan sholat istisqa, langsung sholat minta hujan tadi. Jadi setidaknya ada yang paling rendah kapan saja. Sekarang kita kepengen minta doa hujan boleh, atau kapan saja, tidak ada waktu. Ya. Yang pertengahan tadi, kemudian pada rukuk terakhir di sholat 5 waktu atau di setiap akhir sholat sebelum salam tentunya, ya. Kemudian ada beberapa ulama yang menyatakan bertobat dulu, ya, tobat nasuha, bahkan mengeluarkan sedekah untuk orang-orang miskin, melepaskan diri dari kezaliman, memperbaiki hubungan yang sedang retak, memperbaiki silaturahim, dan bahkan sampai kemudian dalam fikih al-manhaj itu dinyatakan ada berpuasa selama 4 hari berturut-turut, ya. Dan ada anjuran puasa sebelum sholat istisqa ini. Karena apa?
doanya orang yang tidak tertolak itu orang yang puasa sampai dia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang didolimi. Ya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa disunahkan orang yang berpuasa untuk berbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya. Juga boleh dia berdoa untuk hajat yang dia inginkan. Begitu pula jangan lupakan doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Ya. Dan puasa yang dimaksud di sini boleh Senin Kamis gitu ya, atau puasa yang lain, Ayamul Bid misalnya. Dan yang puasa yang dianjurkan ini adalah sebuah bentuk ketaatan yang butuh pada dalil jika diperintahkan. Ya. Dan pada sholat istiqomah ini sudah ada zaman Rasulullah SAW, tapi beliau tidak memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan puasa sebelum sholat istisqa. Wallahu a'lam. Kalau ini Ustaz, ada disunahkan kan, saya pernah mendengar disunahkan untuk membawa hewan ternak gitu ya, ketika doa sholat istisqa ini. Kalau ada hewan ternak dibawa, kemudian untuk eh, semacam sama-sama mendorong karena untuk apa namanya, minuman mereka juga gitu. Oh, wallahu a'lam. Mungkin ya. Anda belum temukan dari beberapa yang Anda pahami. Tapi keluar ke tanah lapang itu Rasulullah SAW yang saya pahami adalah berubah posisi ridaknya. Ya, yang tadinya di kiri dia pindah ke kanan, atau yang paling beliau kan ke kiri. Dan beliau mulai mengerjakan sholat sebelum berkhutbah. Wallahu a'lam. Kalau mungkin ada sandaran hadisnya, monggo silakan. Tapi setidaknya istisqa ini pertama berdoa bisa sendiri dalam keadaan apapun, tidak sholat pun tidak apa-apa, hanya minta saja. Kemudian di sholat itu boleh di sebelum rukuk terakhir seperti kunut nazilah, atau dilakukan sebelum salam terakhir. Itu beberapa ulama menggambarkan seperti itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjutkan. Di chat ada Ustaz, Oh, Pak baik. Beni. Adakah doa untuk menghentikan hujan? Waduh, supaya nggak banjir gitu Pak ya. Seingat saya bukan menghentikan hujan sih sebetulnya, lebih kepada apa namanya, memohon kepada Allah untuk tidak apa namanya, untuk tidak artinya untuk mengarahkan hujan itu minta kepada Allah. Biasanya ketika hujan deras itu ya, ketika hujan deras Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika minta hujan itu, maka beliau sampai ternak banyak yang mati ketika itu, dan kesulitan selama melakukan perjalanan, maka ada doa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sudah pernah install aplikasi apa, doanya di situ ada. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya. Allahumma alal kami, ya, turunkan hujan ke dataran tinggi, ya, wadurrabi, di gunung-gunung, ya, wa butuni, ya, di bukit-bukit, ya, al audiyah, di perut-perut lembah, ya, wa manabi, wa nabit syajarah, di tempat tumbuhnya pohon-pohon. Ya. Rasulullah SAW setelah itu biasanya menghentikan, artinya Allah SWT menghentikan hujan itu. Artinya ketika pernah terjadi Rasulullah SAW melakukan itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW dihentikan oleh Allah SWT doa itu. Ya. Allahumma ha walaina
wala alaina. Allahumma alal akami wal jibali wal dirabi wal butuni audiyati wa nabiti syajarah. Ya. Nanti saya coba share ke apa namanya eh, ke chat di sini. Ya. Dan ketika hujannya makin lebat, maka para sahabat itu minta kepada Rasulullah SAW untuk cuaca kembali menjadi cerah, dan biasanya beliau lakukan doa itu. Ini doanya. Allahumma hawa alaina pada alaina Allahumma alal akami wal jibali wal dirabi wal butuni audiyat, ya, wa nabiti syajarah. Kurang lebih seperti itu Pak Beni. Wallahu a'lam. Yang lain monggo silakan. Baik, bila tidak ada kita lanjut ke sholat tasbih. Kelihatan ya? Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat tasbih ini. Hadis yang pertama kepada pamannya, ya, Abbas. Wahai pamanku, sukakah paman aku beri, aku karuniai, ya, diberikan keistimewaan 10 macam kebaikan yang bisa menghapus 10 macam keburukan. Dan paman mengerjakan hal itu, maka Allah akan ampuni dosa. Ya. Baik yang akhir, baik yang awal, maupun yang sudah lalu atau yang akan datang, yang tidak disengaja ataupun tidak, yang kecil maupun besar, yang samar-samar maupun yang terang-terangan, dan 10 macam kebaikan itu adalah paman mengerjakan sholat 4 rakaat, dan tiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat. Apabila selesai membaca itu, dalam rakaat pertama dan masih berdiri, maka bacalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah selain Allah dan Allah Maha Besar. Itu sebanyak 15 kali. Lalu ruku. Dalam ruku baca bacaan seperti tadi 10 kali. Kemudian angkat kepala, ruku, i'tidal juga baca 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Kemudian sujud membaca 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Dan terus begitu. Setelah diangkat kepala dari sujud, duduk di antara dua sujud itu juga baca 10 kali. Lalu sujud lagi baca 10 kali. Jadi total itu sekitar 75 bacaan. Ya, 75 kali bacaan. Dan dikatakan bahwa paman bisa melakukannya dalam 4 rakaat. Kalau paman sanggup mengerjakan sekali dalam sehari, kerjakanlah. Jika tidak mampu, kerjakan setiap Jumat. Jika tidak mampu, kerjakan setiap bulan. Jika tidak mampu, kerjakan setiap tahun sekali. Dan jika tidak mampu juga, kerjakan sekali dalam seumur hidup. Ya, ini hadis yang mutabar. Kemudian, hadis yang kedua, bertakbirlah kepada Allah sebanyak 10 kali, bertasbihlah kepada Allah sebanyak 10 kali, bertahmidlah kepada Allah 10 kali, kemudian mohonlah kepada Allah apa yang kau kehendaki. Maka niscaya Allah akan menjawab, iya, iya, aku kabulkan. Ya. Maka dalam bab ini juga ada riwayat dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, ya, Al-Fadl bin Abbas, dan Abu Rafi'. Abu Isa menyatakan bahwa hadisnya ini hadis hasan gharib. Ya. Dan ini selain hadis ini mengenai sholat tasbih yang kebanyakan perawainya tidak sahih, dan Ibnu Mubarak dan beberapa ulama lainnya berpendapat tentang adanya sholat tasbih ini. Mereka menyebut keutamaan sholat tasbih ini dalam sholat tasbihnya membaca subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala wa jadduka, ya, ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian ta'awuz dan baca bismillah. Lanjut Al-Fatihah dan surat yang lain, kemudian baca 10 kali tasbih, tahmid, tahlil, takbir tadi. Kemudian
rukuk dan baca kalimat tadi 10 kali, lalu diangkat kepalanya, terus dibaca lagi 10 kali lagi baca terus, ya, sampai 4 rakaat. Jadi setiap rakaatnya baca tasbih sekitar 75 kali. Dan setiap rakaatnya baca 15 kali tasbih. Kemudian baca Al-Fatihah, surat sesudahnya baca tasbih 10 kali, 10 kali. Maka kalau dia sholat malam, maka yang lebih senangnya adalah salam setiap 2 rakaatnya. Kalau sholat di siang hari, maka ia boleh salam di rakaat kedua atau tidak. Jadi artinya ini boleh dilakukan siang atau malam hari. Abu Wahab menyatakan bahwa telah mengabarkan kepada Abdul Aziz bin Abu Risma dari Abdullah bahwa dia berkata, sewaktu ruku hendaknya dimulai dengan bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Begitu juga waktu sujud hendaknya dimulai dengan bacaan sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Baru kemudian baca tasbih dan beberapa kali bacaan tadi. Ahmad bin Abdah menyatakan bahwa telah mengabarkan kepada kami Wahab bin Zam'ah, dia menyatakan telah mengabarkan bahwa ketika dilakukan seorang lupa sholat tasbih, maka apakah yang harus membaca tasbih pada 2 sujud sahwi sebanyak 10 kali 10 kali? Maka dia menjawab tidak perlu, hanya saja semua bacaan tasbih pada sholat tasbih itu ada 300 kali total. Itu hadis yang kedua. Mari kita lihat khilafnya para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa sholat tasbih ini disunahkan. Pendapat ini adalah sebagian ulama Syafi'i. Imam Nawawi dalam sebagian kitabnya menyatakan bahwa sholat tasbih ini sunnah yang sifatnya hasanah. Lalu beliau berdalil dengan hadis yang membicarakan tentang sholat tasbih. Pendapat yang kedua, sholat tasbih tidak mengapa dilakukan, artinya dibolehkan. Dan ulama yang berpendapat seperti itu mengatakan bahwa seandainya hadis tentang sholat tasbih tidak sahih, maka ini adalah bagian dari hadis yang membicarakan tentang fadail amal atau keutamaan amal. Maka nggak apa-apa kalau menggunakan hadis yang doif, ya, selama doifnya bukan doif jiddan. Ya. Nah, pendapat yang ketiga, tidak disyariatkan katanya sholat tasbih. Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' menyatakan bahwa tentang disunahkannya sholat tasbih ini ada pendapat yang kurang tepat karena hadisnya adalah hadis yang doif. Maka sholat tasbih pun adalah sholat yang berbeda dengan sholat biasanya karena tata caranya yang berbeda. Makanya tepatnya sholat tersebut tidak berdasar dari hadis dan tidak satupun hadis yang sahih yang membicarakannya. Maka kalau kita melihat bagaimana Imam Ahmad menyatakan ya bahwa eh, dari Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ini kitab yang paling sering saya rujuk kaidah fikihnya. Imam Ahmad pernah menyatakan bahwa tidak ada yang mengagumkan kepada sholat tasbih itu. Ada yang bertanya, mengapa engkau tidak menyukai sholat tasbih? Tidak ada satupun hadis yang sahih yang benar membicarakan tentang sholat itu. Lalu ya beliau berisyarat dengan tangannya tanda mengingkari sholat tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang nggak mau ngerjain juga nggak ada masalah. Nah, ada pendapat yang berbeda dalam menilai status hadis sholat tasbih tadi, ya, yang dipilih oleh ahli hadis Syekh Muhammad Al-Albani rahimahullah. Dalam beberapa tempat beliau rahimahullah mensahihkan hadis tentang sholat tasbih. Beliau juga memiliki kitab sendiri, ya, yang menjelaskan tentang status hadis tentang sholat tasbih ini. Dalam kitab At-Tausih di Bayani Sholat Tasbih. Maka kalau kita melihat betapa sholat istiqo dan sholat tasbih ini menjadi bagian yang boleh saja kita mengerjakannya. Seandainya kita ragu, maka kalau sholat istisqa tadi banyak berdoa saja, kemudian sholat tasbih ini perbanyak saja tasbih, tahmid, tahlil, takbir yang kemudian bisa membuat kita menjadi memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhol atau tafadholi. Silakan jemaah. Masih ada waktu nih untuk kita bertanya kepada guru kita. Atau yang kemarin-kemarin belum sempat kebahas, boleh. Boleh, Silakan. silakan. Kita udah ngebahas tentang salat istikharah, salat duha, ya, salat tahajud, kemudian
eh, sholat mutlak ya, yang juga mungkin banyak belum dikenal juga tuh. Banyak yang baru tahu tentang sholat mutlak gitu ya. Dan eh, beberapa sholat lainnya juga yang sudah dibahas. Dan sebetulnya melihat ada beberapa sholat-sholat ini, Ustaz, ada banyak kekaguman kita kepada Rasulullah SAW itu memang eh, banyak sekali beliau hadirkan sholat-sholat itu, terutama pada bagian yang ketika kita tahu bahwa awalnya Rasulullah SAW diminta oleh Allah SWT ketika ke Sidratul Muntaha, kemudian naik ke Baitul Ma'mur, ada 50 kali sholat dalam sehari semalam yang kemudian Rasulullah SAW kemudian menjadi eh, orang yang hobinya sholat ketika tahu betul bahwa yang dilakukan seperti itu. Teh dia mangga. Silakan, Mbak Diah. Ya, Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih Waalaikumsalam. kesempatan. Ustadz mau tanya tapi mungkin sudah lewat ya. Tapi ini, karena sering ini jadi ini apa takutnya ya lupa gitu. Ini kalau kita mau sholat misalnya di jamak qashar gitu atau zuhur ke asar. Nah itu yang dilakukan asar dulu atau zuhur dulu. Baik, baik. Bismillah. Salatu Itu satu. wassalamu ala Rasul. Baik. Itu satu. Yang kedua. Oh ya itu aja. Oke. Yang pertama dulu ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah sekalipun mengerjakan sholat lompat waktu. Jadi beliau selalu ngurut. Duhur dulu baru asar. Maghrib dulu baru isya. Tidak pernah ditemukan Rasulullah SAW. Bahkan ketika sholat di waktu asar sekalipun, beliau tidak pernah mengerjakan asar dulu kemudian duhur. Meskipun sebagian ulama dalam konteks kekinian, banyak yang mengerjakan berimam sama orang yang asar dulu, baru nanti kita duhurnya sendiri. Padahal sebetulnya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau punya fatwa yang unik tapi lebih masuk akal. Tidak pernah Rasulullah SAW melakukan sholat lompat waktu. Jadi sebaiknya meskipun kita sedang bermakmum kepada yang mukim, mereka sholat asar, tetap kita niatnya sholat duhur. Setelah salam bersama dengan imam 4 rakaat, maka kemudian kita berdiri untuk mengerjakan sholat asarnya sendiri. Begitu. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Nah, yang unik adalah sholat maghrib itu kata beliau fatwanya agak unik tapi yang paling masuk akal dalam pengertian begini. Ketika imam mukim itu sholatnya sholat isya sementara kita belum mengerjakan sholat maghrib, maka masuklah di rakaat yang kedua dan bersalamlah bersama imam karena kita hanya butuh 3 rakaat. Begitu kayak dia. Baru dengar saya. Alhamdulillah. Enaknya ngaji itu gitu. Terus ini kalau kita sholat ya, sholat itu lupa misalnya berapa apa kan kalau sholat isya lah misalnya sholat isya kan rakaat ketiganya itu tidak perlu pakai Surat pendek. Nah kalau misalnya lupa bagaimana kita baca aja lupa gitu. Jadi Iya. gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pahalanya nambah insya Allah. Oh, Tapi lazimnya Rasulullah SAW tidak mengerjakannya. Jadi istilahnya kita cuman nggak dapat pahala sunnahnya aja. Pahala baca Quran itu tetap dapat. Sama kayak gini, tadi ya misalnya lagi sholat duhur, tapi dijahar, Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal bukan sholat maghrib, bukan subuh, bukan isya, gitu. Maka sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan sunnah mensir bacaan. Paham maksudnya nggak teh? Iya. Iya, gitu kurang lebih. Terima kasih Ustaz. Dengan senang hati, mangga. Yang lain silakan. Silakan. Pak Huseri, silakan. Pak Ketua Kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang apa? Pak Ustadz, menyambung yang tadi saya masih belum
masih belum paham yang misalnya gini, kita berjemaah di suatu masjid dalam keadaan safar. Ya. Nah, mereka sholat isya, yang tadi kan mereka sholat isya, kita kan maghrib nih. Ya, Apa kita juga ikut isya? Kan kita belum maghrib. baik. Niatnya sholat maghrib, masuknya di rakaat yang kedua, Bah. Eh, Jadi, Masuk rakaat kedua, jadi nanti pas iya, dia salam anu, bareng salam sama kita. bareng Kita salam udah, gitu. iya, kita 3 rakaat butuhnya kan. Baru setelah itu kita berdiri dan mengerjakan sholat isyanya sendiri. Nah, kalau misalnya kita tetap ikut sholat isya, tetap tetap boleh kan? Iya, itu yang kemudian diperselisihkan dalilnya. Pernah nggak Rasulullah SAW sholat 4 waktu? Isya dulu baru maghrib. Ada dalil kah? Iya, iya, iya. Jadi kalau tidak ada, sebaiknya ya kita tidak lakukan. Karena peringatan dari Rasulullah SAW kan jelas ya. Man amalan amila laisa min amruna ya fahuwa raddun, tertolak gitu. Kan apa? Cak orang Bogor mah capek digawe tak kapake gitu. Gitu ya, Pak. Satu lagi mau diskusi Sebentar, di ini Bu wilayah. Dewi dulu boleh? Oh ya, Ya, mangga Bu Dewi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gini ya, kadang-kadang saya tuh bingung ya. Eh, kan ibu tuh saya tuh keluar rumah ya. Setelah sholat duhur, udah di manage itu waktu tuh harus sampai ketika asar harus udah ada di rumah gitu ya. Ya, Tapi tiba-tiba tidak bisa gitu karena sesuatu hal ujung-ujungnya mendekati maghrib gitu. Eee, dan itu tidak bisa dilakukan gitu. Akhirnya ketinggalanlah sholat asarnya itu bagaimana ya untuk menggantikannya sholat asar yang tertinggal itu? baik. Bismillah, Kalau wassalatu suka sedih gitu wassalamu. loh. Kan Baik, udah di-manage betul-betul ya Allah semoga tapi selalu aja ada kendala gitu bagaimana ya Pak iya. Ustadz? Pertama, kita harus menghitung dulu. Ketika kita sampai mana, itu waktunya sholat apa. Ketika berhitungnya nggak pas, maka antisipasinya adalah sholat asar di waktu duhur. Nggak apa-apa. Oh itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena menjamak itu tidak harus butuh kepada syarat safar. Tidak Oh butuh kepada jarak yang minimal safar. Gitu. oh iya iya iya. Nah, Iya iya. kalau kemudian terjadi seperti itu, bagaimana? Bisa nggak diupayakan ketika di kendaraan? Kendaraannya kalau boleh tahu apa, Bu Dewi? Saya suka pakai Grab gitu kan lagi Oke, berarti masih bisa dong. Bawa iya, minum nggak biasanya? bawa. Bawa. Kalau bawa minum, pakai botol itu. Basahin wajah, basahin tangan sampai siku, bagian luarnya aja. Nanti kelihatan sama supir Grab, gitu ya, wudhu darurat. Kemudian kepala, ya, kupingnya nggak usah. Kemudian sapu bagian kaki karena pakai kaos kaki kan. Iya Langsung betul. disapu bagian atas. Udah, sholat aja. Sholat asar di Grab itu. Oh iya 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 iya. Jadi memang Rasulullah SAW tidak pernah sholat wajib di kendaraan. Iya. Tapi kalau yang darurat, ulama jumhur membolehkan. Gitu. Daripada ketinggalan sholatnya, itu gitu ya. Iya iya. Kemudian jika kemudian ketinggalan, waduh sampai rumah udah nggak sempat sholat karena menganggap bahwa sholat di Grab tadi nggak sah gitu ya, Iya iya. atau nggak kepikiran. Iya. Kalau di kalangan ulama Syafi'iyah itu sholat hormat waktu namanya. Jadi sholat Oh, ini hanya untuk membatalkan kewajiban kita, tapi kalau tadi nanti masih sempat melakukannya, maka kita bisa menyempurnakannya. Gitu. oh, iya 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 iya. Nah, kalau kemudian terjadi seperti itu, asarnya kemudian tertinggal, maka kerjakan asar dulu baru maghrib. Oh, Gitu. kerjakan asar dulu baru maghrib. Iya, Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadisnya menyatakan bahwa ketika engkau tertinggal akan satu sholat karena engkau terlupa, gitu ya, atau Iya terhalang, gitu, iya. maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kerjakan ketika engkau ingat, Oh gitu. iya iya.
Iya. Satu lagi boleh Ustaz? Mangga, silakan. Terus bagaimana gini kan, ini beberapa hari yang lalu tuh kan, ibu tuh kan pulang dari Hermina lah biasa, terapi gitu ya, sampai rumah karena ngejar sholat asar gitu, ketika mau ketika rakaat terakhir itu, ternyata udah adzan maghrib, karena nggak lihat jam gitu. Bagaimana tuh? Kalau seperti itu kemarin ibu lanjut aja, itu kalau seperti itu berhenti atau gimana? Pas akhir itu, pas adzan maghrib, karena nggak lihat jam. Iya, lakukan seperti tadi yang saya bilang, kerjakan asarnya dulu, baru kemudian sholat maghrib. Oh, berarti boleh ya. Jadi iya, mengkodok yang seketika itu. Iya 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 iya. Wallahu a'lam. Iya, jazakallahu khairan Pak Wakadzalik Ustaz. barakallahu fiik. Semoga sehat terus ya Pak Ustaz. Amin, amin ya Rabb, amin ya Rabb. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Abah, Waalaikumsalam. Abah, mangga bah. Tadi yang kedua ngapa? Baik, terkait dengan ini Pak Ustaz. Berapa Jumat kemarin kan saya keliling sholat Jumat di wilayah-wilayah Bogor. Masya Allah. Seperti yang pernah saya tanyakan dulu. Mereka itu setelah sholat Jumat, selesai zikir, ada sekitar Sholat zuhur 10-an lagi. orang, Sholat sholat zuhur zuhur lagi. Iya. Nah, saya ketika nyampaikan dialog lalu diskusi, terus langsung bilang, Bapak Wahabi ya, katanya gitu. Nah, ini gimana cara saya bilang dalilnya nggak ada, Rasulullah belum pernah sekalipun para sahabat mengerjakan sholat Jumat dilanjutkan dengan sholat zuhur. Kalau Bapak milih begitu, mendingan pilih salah satu. Ya udah, Bapak nggak usah sholat Jumat, sholat zuhur aja. Kalau saya bilang gitu kan. Karena nggak ada dalil mengatakan setelah kamu sholat Jumat, laksanakanlah sholat zuhur. Nah, terus mereka wajahnya agak gimana gitu. Bilang, Bapak Wahabi ya, katanya gitu. Nah sekarang ketika nanti saya akan memberikan pencerahan kepada mereka gimana? Itu udah sangat santun Baik. banget. Punten, Iya. mohon maaf. Syukran, Iya. Pak. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tentu kita melihat bahwa biasanya mereka itu tarekat, orang-orang tarekat yang biasanya begitu. Jadi mereka mengerjakan dengan sangkaan-sangkaan lebih banyak. Nah, kita yang terbiasa dengan menggunakan dalil selalu fitnahnya disebutnya sebagai Wahabi. Gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau merujuk bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan segala sesuatu, makasih ya. Itu adalah dikerjakan seperti tadi. Gitu. Jadi sebaiknya mungkin ditanyakan dulu, bukan langsung ngasih tahu, gitu ya. Kita bertanya misalnya punten itu barenaros lamun ba'da sholat Jumat itu ada memangnya ada ini sholat duhur lagi ya, kalau boleh tahu di kitab apa ya gitu. Jadi betul-betul mereka tersudutkan dengan mereka tidak punya dalil yang kemudian mereka pasti mengada-ada itu gitu. Wallahu alam. Nah biasanya kalau dengan bertanya seperti itu gitu ya, biasanya mereka juga bingung sendiri karena itu berdasarkan kebiasaan. Ya. Kan kadang-kadang kita begini, ada orang yang menjalankan agama ini apa namanya berdasarkan kebiasaan, gitu. Jadi meskipun ada orang yang kemudian ini sebutnya itu bid'ah yang mungkar bahkan, gitu ya. Beberapa tempat memang begitu untuk mereka melakukan sholat duhur setelah sholat Jumat itu. Ini adalah kalau dikatakan ya memang bid'ah yang mungkar gitu, karena Allah tidak memerintahkan satupun gitu. Dan ketika ini disampaikan ya Jumat itu memang menggantikan duhur gitu. Beda dengan sholat Id dengan sholat Jumat gitu ya. Itu boleh milih gitu ya. Memang ada hadisnya gitu. Rasulullah SAW melakukan itu. Nah sebaiknya memang kalau saya boleh saran, sebaiknya kita mengerjakan sesuatu itu berdasarkan dalil, karena sayang kita itu tadi yang saya bilang capek digawe teka pakai gitu. Dan bahkan sebagian ulama menyatakan itu hukumnya haram. Kebanyakan ulama menyatakan itu haram. Ya. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa ibadahnya nggak sah, karena ini pada masyarakat umum di pemerintah yang boleh. Terima kasih. Itu penguasa yang mengurus masalah masjid itu mestinya melarang. Ya.
yang seperti itu. Nah, ini kan pemegang keputusan melihat manfaat besar dari berkumpulnya manusia dalam beribadah itu untuk persaudaraan dan mengajarkan kepada orang-orang yang belum paham. Nah, orang-orang yang nggak paham ini kadang-kadang kalau dikasih tahu ya gitu, berkedok mereka biasanya nyebutnya Wahabi dan seterusnya. Tapi kalau ditanya lagi misalnya, coba jelaskan Wahabi itu apa sih? Gitu. Ya. Maka orang yang kemudian memahaminya secara sempit, ya pokoknya Wahabi nggak mau tahlilan, gitu. Padahal nggak begitu, gitu. Ketika kita tahu bahwa kita ingin menghidupkan sunnah yang datang dari Rasulullah SAW itu memang harus berbekal kepada dalil. Saya sangat menghormati kepada siapapun yang kemudian mereka masih mengerjakan tahlilan sebagai sebuah budaya, silahkan saja, nggak ada masalah. Gitu. Saya sering diundang bahkan untuk memberikan tausiah setelah tahlilan itu. Dan saya hadir dan saya sampaikan. Gitu. Tapi kalau misalnya saya di keluarga saya untuk tidak mengerjakan itu ya kemudian jangan difitnah macam-macam gitu. Jadi karena memang tidak ada dalil yang kuat untuk itu maka ya silahkan saja. Gitu. Jadi kalau boleh meluruskan apa yang dituduhkan kepada kita yang belajar sunnah yang murni yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabat ini sebetulnya begini. Ada orang-orang Syiah yang kemudian terbongkar kedoknya, maka kemudian mereka menuduh orang-orang yang mempelajari sunnah yang murni ini, kemudian dengan tuduhan yang macam-macam, yang Wahabi dan segala macam. Sebenarnya sebetulnya kalau mau dilihat perbedaan antara dua Wahabi yang dituduhkan itu, yang satu adalah dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu berarti mestinya jangan Wahabinya dong yang disebut. Kalau memang itu anaknya Syekh Abdul Wahab yang namanya Muhammad, karena ada Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab juga. Gitu. Nah ini memang menjadi pertentangan yang seringkali kita memang harus arif menghadapi yang seperti itu. Jadi kalau saya lebih memilih untuk mengambil surganya Rasulullah SAW yang disediakan di paling dasar, meninggalkan debat meskipun benar gitu. Jadi orang-orang begitu biasanya suka nggak bisa dikasih tahu dan agak keras kepala. Jadi kalau sudah begitu mendingan ya udah sing waras ngalah lah gitu. Imam Syafi'i rahimahullah taala itu ketika berurusan dengan begitu banyak orang yang bodoh, biasanya mereka memenangkan perdebatan itu dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tapi kalau Imam Syafi'i berhadapan dengan orang-orang yang pinter, nggak pernah ada yang bisa ngalahin beliau. Karena prinsipnya tadi, sing waras ngalah. Sing nggak ngalah kak waras. Gitu bahasa penjabaran dari saya, Abah. Wallahu a'lam Baik. bishawab. Nah, Afwan. Teh dia bari naros di mangga. Punten. Ini kalau dalam sholat Id itu Ya, ada masbuk nggak? Kalau misalnya gini, ternyata udah 1 rakaat kita, ya, nah itu ya, gimana? Kan apa? mm, Tata caranya kan beda dengan sholat sunat yang lain gitu. ya. Nah itu. Ini teteh masuknya di bagian mananya? Udah Jadi ini selesai berdiri dari rakaat jadi kedua. misalnya kita mau sholat itu Ya, sudah 1 rakaat gitu, kita kan ketinggalan. oke. Nah itu Satu rakaatnya posisi di mana? Imam sedang apa? ya misalnya ya Mulai sedang mulai sujud, rakaat kedua. saya sedang sujud misalnya ya, sedang Oke, sujud sedang sujud rakaat pertama pertama ya, ya. ya. Baik, langsung aja teteh ikut sujud. Allahu Akbar langsung sujud. Kemudian mengikuti Ya. apa yang dilakukan oleh imam. Nah, setelah beliau bersalam, kita berdiri lagi, nambahin 5. Maka yang tadi dihitung 7. Jadi ada ya, jadi Idul Fitri apa sholat Id juga ada masbuknya ya. Ada. Oh, iya. Tetap kita mengerjakannya 5 kali takbir. Oh, iya. Gitu. Ya makasih. Dengan senang hati, teh. Mangga yang lain, silahkan. Baik. Oh, Mbak Neni. Silakan Mbak Neni. Assalamualaikum, Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude, mungkin saya kelewat, Ude mau Ya. memastikan aja. Kalau kita misalnya sholat jamak takhir ya, zuhur dan asar, itu kita mengerjakan Duhur dulu. zuhur dulu, baru asar, betul ya, Ude ya? Yes.
betul. Nah, terus misal kita dalam perjalanan nih Ude, saya Ya. tuh khawatir kalau asarnya nanti kita naik mobil sih bareng-bareng Hmm, gitu. hmm, hmm. Cuman saya khawatir kalau nanti karena bareng banyak orang kan nggak Ya, selalu berhenti untuk sholat. ya, Saya sholat betul. duhur dan asar tuh saya jamak Nggak di apa-apa. duhur. Hmm. Heeh. Nah, kemudian ternyata pas di rest area mereka tuh kita semua berhenti untuk Ya, mereka sholat asar. ya. Nah, saya seperti itu tuh apakah wajib sholat asar lagi atau karena tadi saya sudah sholat, saya tidak perlu Boleh, sholat lagi? boleh milih mana nih. Karena tadi sudah sholat, maka nggak Mm, perlu sholat, nggak apa-apa, sudah sholat. Tapi kalau Oh, ingin sudah. menyempurnakan supaya Mm, nggak ada fitnah, kok ini nggak mm, sholat ya? Gitu ya. mm, Maka mm, kita mm, mm, kerjakan sholat asarnya. Yang tadi, yang asar yang tadi, yang dibarengin sama jamaah takdim tadi awal, mm, maka mm. itu menjadi sunnah. Oh gitu, boleh ya Nah, udah berarti dihitungnya boleh. pilihan ya berarti ya. Ya, ya. Oke. Kalau Terus saya supaya ngindarin fitnah, saya tetap sholat asar. baik-baik udah. Karena Terus takutnya gitu, karena lu kok ini mm, dari mm. orang-orang Jakarta kok nggak sholat gitu kan? Iya iya, Suka memang pandangannya memang suka begitu aneh. sih udah. Karena mereka Iya nggak memang semua punya begitu. ilmu kan. Iya iya betul. Memang ada yang begitu kok nggak sholat Heeh. begitu. Iya. Terus nanya lagi udah, kalau kita tuh di masjid ke masjid, Mm. kita kan harusnya sholat yang utama begitu datang masuk masjid kita berdoa sholat berdoa masuk masjid, kemudian kita sholat tahiyatul masjid. Tahiyat masjid betul. Ya, nah tapi karena itu pas jamaah asar, saya udah ketinggalan nih, saya asar Iya, dulu. iya. Habis itu saya baru tahiyatul Tahiyat masjid masjid, boleh, boleh boleh, gitu. boleh, boleh, Oh iya boleh. iya baik ude. Satu lagi ude, satu Ya, aja. mangga, mangga. Silakan. Kalau kalau sholat Jumat itu kan wajib ya untuk Hmm, laki-laki di hari Jumat. Nah, ya. kalau perempuan mengerjakan sholat Jumat di hari Jumat itu bagaimana, Ude, untuk yang siang? Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Kalau mau ikutan sholat Jumat selama ada tempatnya, kayak di Nabawi, di Masjidil Haram Mekah, gitu, boleh aja silahkan. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada fasilitas untuk perempuan ya, sebaiknya kita tunggu mereka sampai selesai baru kita sholat duhur. Atau mereka kerjakan itu di masjid, kita cari musola, kita sholat duhur. Jadi sementara imamnya lagi khotib, gitu ya, lagi khotib koar-koar, nah kita sholat duhur nggak apa-apa, sudah waktunya. Berarti sebelum mereka sholat ya, Ude. Ya, sebelum mereka sholat betul. Oh, boleh ya. Berarti sebelum Boleh. mereka sholat itu Kan azan tanda duhur. tanda waktu sholatnya sudah disampaikan waktu azan. Oh, oke, baik-baik. Iya, baik. Terima kasih banyak Baik, dengan pencerahannya, senang Ude. hati, dengan senang Ya, hati. sehat-sehat terus, Ude. Mbak Neni Surabaya Wassalamualaikum. nanti Mbak. Saya di ini di Jambangan, Ude, dekatnya Masjid Agung. Oh, masya Allah. Yes, Iya, kapan-kapan kita sowan dulu. Naik pas insya Rono. Allah. GGGG. Baik. Terima kasih. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz Khalis, mohon izin nih karena ada giat lagi. Setelah ini jadi alafu, Anda harus meluncur ke Serpong ini. Melintir lagi jadi alafu, Anda tinggalkan Zoom lebih awal. Kita Baik, Ustaz. sudahi. Anda izin. Iya, Manila, Ustaz. Baik, syukran. Jazakumullah khair. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz, atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah balas dengan kebaikan, ahsanal jazaa ya, dengan kebaikan, dengan balasan yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang juga Allah beri pahala terbaiknya dengan mengikuti Zoom di pagi ini, karena ini bagian dari syariat yang kita mm, harus mendalaminya, harus mendapatkan ilmunya tentang bagaimana kita eh, mengetahui tentang syariat ini, karena banyak hal yang memang harus kita pahami sehingga kita tidak sesat, tidak salah dalam menjalankan perintah agama ini. Dan juga kita tidak, jangan sampai kita juga kemudian karena tidak tahu menyalahkan orang, padahal sesungguhnya ada dalilnya gitu ya. Seolah-olah orang yang berbeda dengan kita kemudian salah gitu ya, karena sesungguhnya kita tidak tahu saja dengan eh, beberapa perbedaan pendapat atau khilaf dari para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian bersama guru kita
Dan di besok hari insya Allah di hari Jumat kita akan berjumpa dengan Tuan Guru untuk mendalami tentang Tadabbur Al-Fatihah dari buku beliau Tadabbur Al-Fatihah, dan mudah-mudahan kita juga bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengikuti kajian-kajian ada di pagi hari maupun di malam hari. Dan ini bagian dari fadilah atau keutamaan sebagai orang yang beriman. Dan ada sebuah hadis yang selalu diingatkan oleh para guru kita ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu agama ini, sahalallahu maka Allah akan memudahkan kita bihi dengan ilmu, dengan upaya kita untuk mendapatkan ilmu ini, tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari tutup kajian ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nulis. Terima kasih Pak Fadli.